Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, kinerja cukai hasil tembakau ini terus menjadi andalan dari fiskal, bahkan setiap tahunnya ini mengalami pertumbuhan 10-15%. Di tahun 2024 saja pemirsa, hasil dari CHT ini mencapai 216,9 triliun atau 95,8% dari total cukai secara keseluruhan. Tapi pemirsa, apakah ini kemudian menjadi penyebab dari viralnya di media sosial kita melihat bahwa isu PHK massal di PT Gudang Garam, dan juga apakah cukai yang tinggi ini akhirnya membuat industri tembakau ini akhirnya menjerit? Kita akan bahas pada malam hari ini di Indonesia Business Forum, tapi sebelum itu kita saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Kenaikan tarif cukai rokok secara agresif sejak 2022 sedikit banyak berdampak pada terpuruknya industri rokok nasional. Padahal, penerimaan cukai negara paling signifikan berasal dari cukai hasil tembakau mencapai hingga 96% dari total keseluruhan. Data Dirjen Bea dan Cukai menunjukkan dalam 3 tahun terakhir penerimaan negara dari hasil cukai tembakau mengalami fluktuasi seiring dengan penurunan volume produksi rokok. Sedianya, demi alasan kesehatan, cukai rokok didorong naik tinggi. Tujuannya mengurangi konsumsi dan membuat harga rokok di pasaran tak terjangkau lagi. Namun, harga cukai yang melejit tak urung membuat produsen dan konsumen menjerit. Buruh pun dinilai jauh dari sejahtera karena omset perusahaan sedikit. Hidup petani tembakau pun tak mudah lepas dari kondisi sulit. Tarif yang terlalu tinggi tentu berdampak melemahkan ekonomi lantaran mempengaruhi daya beli. Bukan saja isu PHK massal yang mengintai, tingginya harga eceran rokok ditenggarai menjadi pemicu peredaran rokok ilegal yang semakin marak di pasaran. Gudang Garam sudah menggunakan juga modernisasi. Nanti kita lihat ya. Gudang Garam belum melaporkan itu. Dilematis menyelamatkan industri rokok bukan hanya sekedar kepentingan bisnis. Jika kolaps, penerimaan negara dari sektor cukai akan berkurang drastis. Ya, pemirsa, cukai melejit, industri rokok menjerit. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Irma Suryadi Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Kemudian saya juga ingin menyapa ada Andreas Hua, Ketum Forum Serikat Pekerja Rokok dan Tembakau. Selamat malam, Pak Andreas. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa Saleh Husin, mantan Menteri Perindustrian, Waketum Kadin Bidang Perindustrian. Selamat malam Pak Saleh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Para pemirsa TV One dimanapun berada. Oke. Dan saya juga ingin menyapa ada Pak Fit Adrison, ekonom LPM Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Fit. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya juga ingin menyapa Pak Gabriel Mahal, pengamat kebijakan pertembakauan. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Pak Ilham, konsumen rokok Linting Dewel, Tingwe ya Pak ya. Selamat malam Pak Ilham. Mic-nya boleh dipakai Pak? Iya. Oke, selamat malam. Dan langsung saja, ini apa sebenarnya yang terjadi pada industri tembakau? Pak Andreas. Oke. Terima kasih. Sebetulnya saya mau ngomong dari sisi mana dulu. Tapi pertama saya ingin koreksi dulu. Saya wakil ketua federasi, bukan forum Mbak. Oke, baik. Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman. Sekilas tentang profil organisasi, anggota kita ada 219.032 orang tenaga kerja. Oke. Yang bekerja di industri rokok ada 146.489. Yang di makanan minuman ada 70.584. Dan 1.959 itu di sektor penunjang. Yang masuk sektor penunjang itu kayak transportasi, rokok, makanan minum itu. Nah, kita punya struktur di 15 provinsi, ada di 66 kabupaten kota, dan di 466 perusahaan. Ini artinya sudah 30 tahun begitu ya Pak Andreas ya? Saya bekerja di industri rokok sudah 30 tahun.
Jadi mulai Undang-Undang Cukai yang pertama, nomor 11 tahun 95, saya sudah ngalami itu, dan juga Undang-Undang 39 2007 perubahan dari Undang-Undang 11 tahun 95. Oke. Nah, selama saya bekerja di pabrik rokok, Bapak Bu narasumber dan pemirsa sekalian, sebelum tahun 2000 kita pekerja di pabrik rokok sangat menikmati perolehan penghasilan yang kita dapat dari pabrik rokok. Karena kerjaan kita banyak yang lembur, penghasilan kita banyak, kita bisa beli macam-macam dan seterusnya. Tetapi setelah tahun 2000 atau persisnya setelah terbit PP nomor 81. Itu kapan, Pak? Tahun Pastinya. 99. Tahun 99? Ya, itu berarti sudah ada gejolak begitu ya? Tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Nah, intinya dari PP 81 ini di bungkus rokok itu sudah mulai tercantum kadar tar nikotin. Ya, jadi produk rokok diatur supaya kadar tar dan nikotinnya tidak boleh melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kondisi ini malah tambah parah lagi karena dari sektor kesehatan merasa PP 81 ini tidak cukup untuk menekan pertumbuhan, menekan industri rokok. Dia terbitkan lagi PP 109 tahun 2012. Oke. Ya, tentang pengaman bahan yang mengandung zat adiktif, ya, berupa produk tembakau bagi kesehatan. Tapi secara keseluruhan industri rokok itu mulai atau industri tembakau ini mulai menjerit, mulai turun itu secara kapan, Pak? Paling vital saya ngomong sebagai serikat pekerja, sebagai pekerja itu di RTMM kita mengalami penurunan anggota 60 ribuan itu dalam periode waktu 2012 sampai 2018. Oke, dalam periode itu 60 ribuan? Ya, makanya pabrik tutup. Jadi makanya sekarang kalau ada ribut 10 ribu orang di PHK, pada ribut, sebetulnya kita di industri rokok itu sudah mengalami jauh lebih pahit dari situ. 60 ribu? 60 ribu. Oke. Dan jadi regulasi-regulasi yang saya sebutkan tadi nanti masuk di para narasumber yang lain. Jadi rokok ini diatur oleh dua macam regulasi. Yang pertama fiskal. Ya, fiskal itu terkait dengan cukai, terkait dengan pajak rokok. Yang berikut yang non fiskal. Yang non fiskal itu tadi yang saya sebut dengan PP 81, PP 109. Itu terutama yang non fiskal itu berasal dari Departemen Kesehatan. Ya, sedangkan yang fiskal dari keuangan. Tapi secara keseluruhan kalau Anda melihatnya bagaimana? Ini kan ada dua seperti yang sempat Anda sampaikan tadi, ada dari non fiskal dan juga ada fiskal untuk cukainya. Tapi secara keseluruhan, bagaimana industri rokok sekarang? Industri dari tembakau, apakah cukai ini termasuk mahal setiap tahunnya meningkat 10-15%? Saya sebagai pekerja ngomong terlalu mahal dan irasional. Iya. Kenapa? Produksi menurun, tetapi cukainya kok naik terus. Sejak kapan menurunnya? Logikanya dari mana? Ya paling tidak dalam 5 tahun terakhir produksinya menurun terus. Tapi cukainya tetap naik terus? Cukainya tetap dinaikkan. Tapi boleh Anda jabarkan Pak, kira-kira penurunannya berapa banyak? Kemudian yang biasanya Bapak produksi? Jadi ada macam-macam jenis rokok ya, ada yang SKM, tahu ya? SKM, ada yang SKT. SKM itu yang rokok yang ada filternya. SKT yang tanpa filter itu. Nah, karena kenaikan cukai dan seterusnya ini, sebetulnya jumlah produksi rokok menurun tajam. Dari 2014 masih sekitar 360 miliar batang. Posisi sekarang itu cuma berada di sekitar 260-an miliar batang. Ya, tetapi cukainya dinaikkan terus karena target penerimaan di APBN dari cukai ini ditingkatkan terus. Nanti Bu Irman nanti yang ikut jawab. Dan RTMM setiap tahun menyampaikan keluhan itu lewat BKF. Lewat Kementerian Keuangan. Maaf Bu Irman, nanti saya dikoreksi kalau salah. Mereka di BKF selalu menjawab kita, RTMM, bahwa yang menentukan kenaikan cukai ini berapa itu Senayan. Berarti tempatnya Bu Irwan. Saya tidak tahu ini sekedar melempar ke Senayan atau tidaknya. Saya tidak tahu. Nah cuma seperti yang juga disampaikan di media massa, setiap kenaikan cukai, Bapak Ibu narasumber dan pemirsa sekalian, kita sebagai pekerja
setiap bulan Oktober dan November setiap tahun kita was-was. Kenapa? Di awal Desember keluar PMK baru. Dan hampir setiap tahun itu pasti ada kenaikan. Yang tidak pernah naik itu tahun 2019. Itu karena kepentingan politik pemilu waktu itu. Kita senang pikirnya, wah ini pemerintah sudah, ya sebagai pekerja kita Pak Hafid dan Bapak Ibu narasumber sekalian, kita berpikir ya sudah pemerintah mungkin sudah lelah menaikkan ini supaya pendapatannya bertambah. Tapi ternyata setelah 2019 tidak naik, 2020 double. Ya jadi biasanya naik sekitar 11-12%, tahun 2020 menjadi 23-24%. Cukainya gitu ya? Cukainya. Langsung saja Bu Irma, kita serahkan ke Bu Irma nih. Bu Irma, mungkin Anda bisa melihat ini ada dua hal yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Andreas, sebelum Pak Andreas lanjutkan lagi. Dari segi non-fiskal sama fiskalnya, termasuk juga dari kesehatan, bidang kesehatan. Iya. Anda menanggapinya gimana? Komisi 9 ini kan Pak membawahi ketenagakerjaan dan kesehatan. Ya. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa yang menaikkan cukai DPR itu keliru. Karena kan cukai itu yang bisa menaikkan cukai itu pemerintah. DPR itu fungsinya 3 Pak. Legislasi, anggaran, kontrol. Ketika pemerintah menaikkan cukai rokok misalnya, DPR itu akan melakukan kontrol. Kontrolnya melalui apa? Dari sisi fiskal. Dari sisi kesehatan Pak. Karena saya di Komisi 9, pasti saya bilang sesuai dengan arahan dari WHO bahwa perokok anak-anak yang jumlahnya lumayan besar itu akan mempengaruhi kesehatan generasi muda kita. Gitu ya. Karena rokok adalah salah satu yang dimasukkan ke dalam zat adiktif karena mengandung nikotin. Itu dari sisi kesehatan loh ya. Kalau dari sisi ekonomi, dari sisi pekerja Jadi saya bingung gitu ya. Ya saya kan di komisi saya ada ketenagakerjaan. Tentunya saya bilang, waduh kalau cukainya naik terus gitu ya. Kemudian kita mematuhi himbauan WHO dengan segala regulasi yang sudah disampaikan dan kita mengikuti itu, maka ya wajar juga kalau kemudian pabrik rokoknya produksinya turun. Gitu. Kan seperti itu Pak. Nah maka kemudian kami di DPR itu selalu mempertimbangkan 2 hal Pak. Jadi kalau Bapak bilang itu DPR salah lagi, nggak boleh juga begitu, harus tahu fungsi DPR itu 3. Jadi kan segala regulasi yang diterbitkan oleh yang terbit itu pemerintah dan DPR, ya kan? Undang-undang tuh regulasi itu pemerintah mengajukan undang-undang, kemudian dibahas dengan DPR dan diputuskan bersama, kemudian disahkan oleh pemerintah presiden, kan seperti itu Pak. Nah jadi kalau Bapak bilang DPR yang menaikkan cukai itu keliru besar. Nah tapi kami di Komisi 9 hari ini melalui Undang-Undang Kesehatan yang baru kita memang membatasi konsumsi rokok itu untuk anak-anak. Ya, anak-anak remaja memang dibatasi. Untuk orang tua pun dibatasi dengan ada tempat khusus untuk merokok. Tapi tidak melarang orang merokok loh Pak, ya. Tapi boleh, tapi ada tempat khusus yang harus dibuat oleh semua institusi, baik swasta maupun pemerintah untuk orang-orang bisa merokok. Ya kan? Itu yang dilakukan gitu. Tapi Bu Irma sebenarnya sudah ada pembicaraan tidak dengan Komisi 11 misalnya terkait dengan cukainya, kemudian juga di komisi Anda terkait dengan ketenagakerjaan, tapi sebentar. Usai jeda ya Bu ya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Saya akan saya ke Bu Irma, saya ke Pak Saleh dulu nih. Oh enggak ke Bu Irma tadi, ketahan. Ke Pak Saleh dulu deh. Pak Saleh, ini Anda waktu itu menjadi Menteri Perindustrian di periode 2014 sampai 2016. Kalau saya melihat track record Anda waktu itu sering banget datang berkunjung begitu ya ke industri tembakau. Betul.
Anda melihat memang industri tembakau itu salah satu penopang atau bagaimana? Iya, saya kira kan industri rokok ini kan adalah industri padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, memang waktu itu ketika masih ada di dalam, saya ingin lihat langsung, jadi datang ke beberapa industri rokok, lihat di sana, lihat bagaimana mereka apa. Dan itu betul-betul ada yang satu kota itu hampir lebih dari 50% penduduknya kerja di salah satu perusahaan tersebut. Nah, itu saya saksiin sendiri. Nah, tapi dan kembali lagi tadi industri rokok kita ini tembakau dan turunannya apa segala macam termasuk cukai ini kan menyumbangkan Cukai terbesar begitu ya? Buat APBN kita kan cukup fiskalnya kan cukup besar. Zaman saya waktu itu 160 triliun. Saat ini waktu zaman saya itu 160. Nah, saat ini 2024 itu kan kira-kira sekitar 216 triliun. Ya. Sebelumnya di 2023 itu 213 triliun. Nah, memang di dalam 2 tahun terakhir ini justru cukainya itu justru tidak mencapai targetnya yang sesuai target yang ditetapkan. Kurang malah hanya kira-kira sekitar 96 apa 97% aja dari target yang ditetapkan. Nah, saya kira kan ini cukup besar. Di samping itu tenaga kerja yang terkait dengan industri rokok mulai yang baik langsung maupun tidak langsung itu kan ada sekitar hampir 6 juta. Ini yang tentu juga menjadi satu masalah utama, terutama termasuk Bu Irma dan teman-teman di Senayan sana ya itu menjadi salah satu perhatian karena apa? Tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, memang di satu sisi tentu ada dari sisi kesehatan apa segala macam tentu ini kan selalu bertolak belakang sehingga nah tentu ini ya kembali lagi ya kita lihat artinya plus minusnya apa segala macam. Tapi yang paling utama adalah kita harus memikirkan saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Di samping itu juga ya pemasukan buat negara. Ya sampai saat ini saya kalau ngobrol dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, ada enggak untuk mencari alternatif untuk pengganti daripada cukai tersebut untuk pemasukan yang sekitar hampir sekarang kalau misalnya ditetapkan 230 triliun ya. Kalau nggak salah. Nah, itu ada nggak penggantinya? Dan juga ada nggak untuk mencari alternatif untuk pekerja yang hampir yang terkait semua itu sekitar hampir 6 juta itu ada nggak? Nah, ini kan salah satu masalah. Nah, di samping itu juga itu kan yang untuk dari cukai yang ada di dalam negeri. Di samping itu juga kita kan ekspor juga. Ekspor itu dari devisa yang dihasilkan kan cukup besar. Nah, ini yang tentu ada ekspor kita itu terutama ke ada 5 negara utama yang paling besar itu Filipina, Kamboja, Vietnam, Singapura maupun Jepang itu kan cukup besar. Nah, kalau digabungkan antara yang cukai yang di dalam negeri termasuk yang di yang devisa itu kan sangat-sangat besar. Nah, buat saya adalah yang paling utama adalah pengendalian daripada peredaran rokok ilegal. Itu yang justru harus difokuskan. Jangan kita mencari untuk artinya menembak di kebun binatang. Carilah yang di tempat yang misalnya untuk peredaran rokok ilegal yang kita tahu jauh lebih besar. Nah, dari data yang saya punya dapat dari teman tapi itu. Pak Saleh, singkat saja ini kalau Anda melihat 10-15%, kalau tadi menurut Bu Irma adalah harus diberikan stimulus begitu ya Bu Irma ya. Betul. Tapi menurut Anda apakah ini harus diberikan stimulus untuk peringanan? Ya, saya kira kan bagaimanapun harus diberikan insentif-insentif agar industri ini betul-betul selain bisa para pekerja ini bisa betul menikmati. Kan saat ini dengan cukai yang begitu besar, kalau nggak salah sekitar hampir 70% apa 75% itu kan untuk ke pemerintah. Betul. Di industrinya sendiri dapat paling hanya sekitar 25 apa 30%.
Nah, belum lagi itu dipotong sana sini. Akibatnya apa? Akibatnya ya para pekerja ini mendapatkan yang nilai yang kecil. Ini yang tentu harus itu. Nah, kalau misalnya pemerintah bisa dalam hal ini law enforcement-nya, penegakan pengawasannya segala macam terhadap peredaran rokok ilegal, itu kalau misalnya itu kalau misalnya dari data itu kira-kira hampir 10% daripada peredaran rokok ilegal itu misalnya katakan misalnya 230 triliun. Kalau bisa itu 10%-nya kira-kira antara 20 sampai 25 triliun setiap tahun yang didapat. Tapi kan yang terjadi rokok ilegal ini kan terjadi akibat dari cukai yang terus naik, harga rokok yang terus naik. Sebenarnya dengan cukainya naik, saya pernah berkomunikasi dengan salah satu pemilik pabrik rokok, industri rokok, yaitu dengan harganya naik, ini akan mematikan industri-industri rokok yang kecil-kecil. Oke, baik. Yang kecil-kecil. Nah, akibatnya apa? Nanti yang hidup kan tinggal yang besar. Ya padahal yang besar ini juga nggak mau, karena apa? Dia bilang kalau saya sendiri nanti dibilang saya monopoli. Oke. Ini juga harus menjadi perhatian. Menjadi perhatian, tapi saya juga pengen tahu dari ekonom Pak Fit. Pak Fit, Anda melihatnya gimana nih? 10-15% ini ketinggian atau bagaimana dengan kondisi seperti ini? Dan juga kita lihat sekarang ini kan rokok ilegal begitu banyak, begitu marak di pasaran akibat rokok dari yang legal ini mahal banget gitu Pak. Anda melihatnya gimana Pak? Mungkin saya akan memberikan gambaran besarnya dulu dibandingkan dengan langsung menjawab. Ini adalah pernyataan yang selalu saya sampaikan. Selama penerimaan pajak di Indonesia dari komponen yang lain ya, PPH lah sebetulnya, itu masih rendah, permasalahan rokok ini tidak akan selesai. Berarti harus diberesin dulu PPH-nya? Semua, kenapa? Silakan cari di negara mana yang kontribusi dari penerimaan cukainya itu bisa sampai 10%. Saya masih belum melihat tuh. Itu baru cukainya saja itu sekitar 10% dari total penerimaan negara. Total penerimaan pajak dan cukai, ya. 10%. Itu belum dimasukkan dengan PPN, ya. Karena di dalam rokok itu ada beberapa komponen, ada cukai, ada pajak rokok, ada PPN untuk rokok, belum lagi PPH dan PPH yang ada untuk orang dan industri yang bekerja di bidang tersebut. Jadi let's say kita fokus ke cukai 10%. Saya masih belum pernah lihat negara yang kontribusi penerimaan dari satu sektor tembakau itu sampai 10%. Masih belum pernah lihat. Apa implikasinya? Implikasinya adalah kebijakan cukai ini itu akan sangat sulit untuk diarahkan kepada kesehatan. Nah, saya akan masuk ke poin kedua. Cukai itu dikenakan untuk satu barang yang konsumsinya harus dikendalikan. Ya. Tujuan utama cukai itu adalah untuk pengendalian. Namun untuk kebijakan cukai ini efeknya banyak, ada 4. Saya mengutip, ada salah satu direktur di Bea Cukai mengatakan kayak gini kira-kira Mbak. Kebijakan cukai itu ibaratnya poligami. Kenapa poligami? Susah untuk berbuat adil. Berbuat adil itu apa? Karena ada 4. 4 yang satu adalah satu kesehatan harus dikendalikan. Yang kedua adalah tenaga kerja. Yang ketiga adalah penerimaan negara. Yang keempat adalah rokok ilegal. Nah, ketika pemerintah berusaha untuk mengendalikan konsumsi pro kesehatan, maka ada implikasinya terhadap 3 poin lainnya. Tenaga kerja dulu Pak. Kalau penerimaan negara itu sebenarnya bisa dilakukan hand in hand, berbarengan, ya. Jadi kalau ya sudah pasti yang namanya ketika cukai dinaikkan, maka harga naik, ya. Jika harga cukai dan harga minimum, karena di Indonesia itu super kompleks, harga minimum, HJ minimumnya ya, dan cukainya itu naik, maka harga rokok akan naik, permintaan turun,
produksi pasti akan turun. Ngapain orang memproduksi lebih banyak dibandingkan yang diminta? Akibatnya apa? Ya, satu sisi legal, di sisi yang lain tenaga kerja. Nah, pusingkan pemerintah karena ada 4 ini. Oke, baik. Nah, pertanyaan apakah 10 atau 15% itu ketinggian? Pak, sebetulnya ya. tahan dulu ya. Ya. Sepertinya kita akan bahas kembali dan jabarkan lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Sebenarnya setuju harga rokok naik ya, karena itu kayaknya itu tadi sih, supaya anak-anak tuh nggak terbiasa ngerokok dari kecil kayak gitu, supaya mereka juga nggak bisa belinya gitu kan konsepnya. Itu sih. Saya nggak setuju sih kalau harga rokok naik, karena mayoritas di Indonesia sendiri 80% rata-rata orang pasti ngerokok. Mungkin bisa dibilang kurang setuju ya, karena kan pernah baca artikel juga tuh, pendapatan negara dari rokok kan lumayan gede juga tuh. Jadi kalau harganya naik ntar bisa mengurangi pendapatan negara juga takutnya gitu. Jadi bisa dibilang kurang setuju sih, Mbak. Sebenarnya kalau harga rokok naik saya setuju, karena itu untuk menekan agar itu mengurangi perokok aktif. Soalnya yang saya tahu di luar negeri sendiri rokok itu di luar Asia ya, harga rokok itu jauh lebih mahal, makanya di sana jauh lebih sedikit perokok daripada di Asia, termasuk di Indonesia. Oke, kalau tadi kita dengar bagaimana pendapat dari masyarakat, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Fit, ada 4 poin ternyata yang berkontribusi langsung terhadap kenaikan cukai dan yang terkena begitu ya. Tapi sebelum saya ke Anda lagi, saya mau ke Bang Gabriel. Bang Gabriel, sebagai aktivis tembakau nih, ngelihatnya harga rokok sekarang sudah setinggi apa sih Bang? Ya sudah tinggi. Sudah begini, tadi saya lebih tertarik dengan cerita Pak Andreas bahwa tahun 1999 Pak Andreas masih menikmati industri ini ya, keuntungan atau benefit dari industri ini. Tapi di atas itu sudah susah itu. Nah, ini sebenarnya mau menceritakan bagaimana kebijakan di negara ini sebenarnya yang sangat dipengaruhi oleh agenda pengendalian tembakau global. Tahun 1998, Pak Andreas itu 1999, tahun 1998 itu Dr. Gro Harlem Brundtland itu menjadi Direktur Jenderal WHO. Dan dia mulai dengan agenda anti tembakau yang didukung oleh korporasi farmasi multinasional yang mempunyai kepentingan dengan produk-produk yang disebut NRT. Jadi nicotine replacement therapy. Nah, pada saat Pak Andreas mulai menghitung turunnya penjualan tembakau, pada saat yang sama, korporasi farmasi multinasional ini menghitung naiknya penjualan nicotine replacement, produk-produk NRT ini. Saya beri gambaran, Pak Andreas. Nah, pada proyeksi tahun 2025, itu pendapatan dari market global share dari produk nicotine replacement therapy ini 64,93 billion ya, US dollar. Lalu proyeksi tahun 2032 sebesar 128,15 billion US dollar. Nah, agenda tadi Pak Andreas, itu semua yang kita jalankan sekarang ini sebenarnya agenda global itu. Dan dimulai dengan menghilangkan commercial freedom of speech dari industri dari industri tembakau. Maka iklan pun dilarang, di TV dilarang. Kalau mau mematikan, kalau Pak Andreas seorang politik, cara mematikannya freedom of speech dimatikan. Sama, kalau mau mematikan ini industri, pertama, commercial freedom of speech-nya dimatikan. Maka tidak boleh iklan, tidak boleh segala macam. Nah, pada saat yang sama, kebijakan penaikan harga itu dilakukan. Untuk apa itu? Kalau untuk membuat orang berhenti merokok, saya kira tidak. Tapi responnya gimana? Respon dari perokok bagaimana? Seperti Anda, penikmat tembakau? Ya tentu,
Nah, respon dari perokok ketika harga menaik, kemudian dia mencari alternatif. Seperti apa? Salah satunya yang ilegal tadi, Sekarang yang berarti harganya marah. murah. Jadi ilegal itu beredar karena market juga tersedia. Kenapa market tersedia? Karena harga yang ada sekarang mahal. Kenapa mahal? Karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Padahal pemerintah membutuhkan uang dari situ, bukan? Itu masalahnya. Jadi saya sih selalu memberikan saran, kaji baik-baiklah. Kepentingan nasional kita itu di mana? Ya kan? Kalau masih punya kepentingan di tembakau dengan segala industrinya, ya harus support. Oke. Kita punya begini ya. Dulu ada seorang, saya lupa namanya, ini seorang disebut oleh Ratu Wilhelmina, dia disebut sebagai The Kretek Koning, Raja Kretek. Itu sebelum merdeka, Pak Andreas. Oke. Itu dulu yang mendukung kita merdeka. Nah, rokok kretek ini mestinya menjadi rokok nasional. Karena hanya ada di Indonesia dan unik, tidak ada di negara lain. Dan lahir dari, kalau saya mengutip pandangan dari Wes Rendra, ini merupakan produk kecerdasan budaya masyarakat Indonesia, rokok kretek ini. Kalau dari Bang Gabriel, menggantinya dengan apa nih setelah rokok mahal? Saya sih masih merokok, ada rokok kretek yang kesukaan saya dari dulu ya. Oke. Masih. Belum yang ilegal, belum. Oke. Tapi mungkin suatu saat akan mencari itu ketika semua mahal. Karena harganya mahal. Iya, karena mahal. Oke. Jadi ilegal itu adalah akibat dari harga yang mahal. Harga yang mahal karena kebijakan yang membuat tidak mendukung. Itu sebenarnya. Oke, saya akan ke Pak Ilham. Pak Ilham, ini Anda Ya. linting dewe gitu ya, ting we gitu ya. Ya. Itu dari kapan, Pak? Sejak lama-lama saya transisi sama seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi selama masih bisa mencari yang bermerek, maksudnya lisensi warung atau toko ya, saya usahakan terus mencari hunting yang lagi nih murah. Ternyata yang murah nggak bisa saya sebut produknya ya. 7.000 ada tuh rokok, isinya 16 malah. Lama-lama tiba-tiba naik sehingga sampai saat terakhir kemarin saya dengar lagi 21, sekarang entah berapa ya. Dan karena keterpaksaan kita pindah ke Tingway itu. Tingway dari mulai yang gampang dengan Samsu, ternyata dilihat lagi ada Mile, ada Nibal gitu kalau nyebut produk. Nah akhirnya ternyata yang selama ini rokok yang saya pingin ini yang sekarang harganya di 50.000, turun-temurun jalan jauh-jauh kemana-mana kan. Ada di situ, tinggal mencari campurannya yang bukan bikin nyegrak gitu kan. Ada juga, ternyata dengan hanya kita mengeluarkan duit jauh di bawah itu, kita bisa menghisap lagi rokok yang beraroma dan cipta rasa seperti itu. Berapa sih Pak harganya? Kalau Ya, Tingway kira-kira harganya berapa? Tingway banyak variannya, jadi dari mulai harga yang 5.000 juga ada, gitu. Ngeluarin yang saya bilang rokok harga 50.000, tapi itu kelas minim banget ya. Yang di premiumnya di kisaran harga 22, tetap kan masih jauh dari harga toko kan, gitu. Berarti udah berapa lama nih Tingway? Waduh, buset, udah mungkin 20 tahunan kali saya. 20 tahun Pak? Iya. Oh berarti semenjak harga mulai naik sudah Tingway? Iya, pertama kali mencicipi dulu, gitu kan. Oh, lama berharap Pak, simple kantong aja dulu yang diusahakan gitu kan. Iya, nggak keluarin duit modal gede kan. Tetap aja penting istilah kata, yang penting mulut gue berasap gitu kasarnya kan. Iya. Iya kan, ada orang bilang kan gini, kalau habis makan nggak ngerokok namanya kayak seperti nggak cebok gitu kan. Itu. Tapi Pak Rasanya, Ilham, tapi pernah nyobain rokok ilegal nggak yang namanya diplesetin gitu, pernah? ada tadi kesimpulan saya sempat bahas juga seperti saya boleh nggak menyebut nama? Jangan, nggak usah sebutin Tidak ya. merek. Ya. Ya intinya dia diplesetin, hanya penambahan huruf I-nya doang. Oke. Itu harganya jauh lebih murah? Ya lebih murah gitu. Setengah harga atau berapa nih Pak? Iya, mungkin hampir setengah harga kurang kali. Oke, tapi yang ilegal tuh banyak Pak. Maksudnya gampang nyarinya. Banget, udah nggak kehitung kali.
Berarti sama rasanya Pak? Kalau yang Hampir ilegal? sih, kalau ngarepin kesempurnaan udah pasti nggak mungkin ya. Setidak-tidaknya kan menyerupai ya gitu. Oke, baik. Pak Andreas, dikomentari Pak, ini gimana nih rokok ilegal udah banyak, kemudian ada yang tingwe juga. Ya Mbak, jadi memang benar efek dari kenaikan cukai yang begitu tinggi itu memang terasa. Jadi ada yang berpindah ke SKT, ada yang sampai SKT pun tidak kuat beli, ya tingwe, linting dewe. Ya. Dan itu sebetulnya di Jawa itu biasa. Jadi di daerah-daerah sentra tembakau kayak daerah Temanggung, Muntilan itu anak-anak SD pulang tuh usia 6 tahunan. Udah dia ke kebun ngambil tembakau dilinting. Udah diisep. Nah, saya ingin sampaikan ini Mbak terkait dengan harga rokok sebetulnya. Nah, di kalangan pekerja rokok kita bilang gini, industri rokok ini kayak BUMN swasta. Badan usaha milik negara tapi kok swasta. Kenapa, Pemerintah tidak pernah mengucurkan dana untuk memberi bantuan dan seterusnya, tetapi setiap tahun kok memungut dari industri ini. Nah, kalau rokok SKM sekarang rata-rata di atas 73%. Sebelum rokok itu diproduksi, kita sudah harus bayar ke negara 73% cukai, pajak PPN, HT, pajak pendapatan hasil tembakau, sama pajak daerah, retribusi daerah. Itu nilainya kalau PPN HT 9,9%, PDRD itu 10% dari cukai. Dan peruntukannya juga disebut Mbak, jadi kalau PDRD diperuntukkan untuk membiayai kesehatan. Bu Irma, 10% dari cukai. Jadi kalau tadi Pak Saleh bilang tahun 2024, penerimaan cukai 216,9 itu berarti 21 sekian triliun dari PDRD ini diperuntukkan untuk kesehatan. Entah sampai di kesehatan apa enggak kita enggak tahu. Nah cuma kita di bawah, nah kebetulan saya tahu banyak ini Pak Afid karena saya kerjanya ngurus cukai. Ya jadi itu. Nah rokok sebelum diproduksi misalnya harga 10.000, kita anggap lagi daripada angkanya aneh-aneh kita bilang 10.000. Sebelum rokok yang harga 10.000 ini dibuat oleh pabrik, dia sudah harus bayar ke negara 7.300 minim. Itu yang SKM. Kalau yang SKT yang tanpa filter itu, sebelum rokok ini produksi harus sudah bayar negara, ya kalau harga 10.000 lagi ya, kita harus sudah bayar ke negara 4.500 sampai 5.000. Sisanya dipakai oleh pabrik untuk bayar kami-kami yang kerja ini, untuk beli tembakau, untuk bayar listrik, untuk bayar pungutan-pungutan dan seterusnya. Jadi mesin. SKM itu sigaret kretek mesin. Oke. Jadi dia pakai mesin, itu cukainya tinggi. Nah. SKT itu sigaret kretek tangan. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya udah dikasih ke pemerintah di awal seperti itu, kira-kira yang sisa untuk perusahaan itu berapa? Ya itu sisanya. Jadi misalnya saya bilang tadi misalnya 10.000 ya, 7.300 diberikan kepada pemerintah. Online dan on time, tidak pakai mana-mana duit itu, pasti sampai ke kas negara. Boleh saya potong? Dan silakan Bu Irma. Saya kira nggak gitu juga ya Pak, karena begini, setahu saya konglomerat nomor 1 di Indonesia itu yang punya pabrik rokok loh. Nah sebentar, belum, ya. santai Pak. Nah saya mau sedikit juga men-spill ya gini. Kan rokok ilegal ini ternyata yang bikin juga pabrik rokok. Artinya saya juga bertanya nih, ya kan sama UMKM yang di bawah ya, yang bikin rokok-rokok lintingan sendiri, rumahan itu. Jadi mereka bilang bahwa yang pabrik rokok juga ada melakukan itu, produksi, tapi kemudian lewat belakang supaya nggak bayar cukai. Kalau itu yang terjadi artinya nggak mungkin juga ngurangin pegawai dong. Iya dong, ya kan? Nah, kemudian ditambah lagi dengan produksi rumahan. Artinya ada tambah lagi nih, lowongan pekerjaan lagi nih di pabrik rumahan ini. Kan seperti itu logikanya. Nah, makanya saya bilang tadi, saya kalau melihat pabrik rokok ini gitu ya,
Dari sisi kesehatan dan dari sisi tenaga kerjanya. Nggak bisa juga saya bicara dari satu sisi kesehatan saja, tapi ketenaga kerjaannya juga kita nggak bahas. Oke, Pak Andreas mungkin bisa ditanggapi. Emang benar Pak, ada yang ini mungkin salah, lewat saya belakang pikir atau juga, seperti apa? Enggak, saya mau komentari yang selalu diumumkan oleh Forbes bahwa orang terkaya Indonesia itu orang-orang yang memiliki pabrik rokok. Saya cuma mau mengatakan bahwa menjadi tidak logis dalam keadaan industri rokok tertekan, dia menjadi orang nomor 1 terkaya di Indonesia dari pabrik rokok. Tapi dia punya unit usaha yang lain. Ya, jadi Bu Irma, bahwa dia menjadi orang terkaya di Indonesia nomor 1 sampai 10, 50, apa 100-an sekian, itu untuk saat ini itu bukan dari rokok. Bahwa mungkin awalnya dia mengumpulkan uang dari rokok, itu mungkin saja karena mereka sudah lakukan usaha itu puluhan tahun lalu. Oke. Ya. Nah, terkait dengan ada yang misalnya ini industrinya ini buka usaha rumahan, Bu Irma, usaha rumahan itu paling kita tentang sebagai serikat pekerja. Kenapa? Karena bayarnya dia itu tidak sesuai ketentuan tenaga kerja dan upah. Pekerja di industri rokok itu pada umumnya orangnya nerimo tahu ya Bu Irma. Jadi ya mau diapakan ya enggak apa-apa. Yang penting saya dapat. Jadi misalnya yang resmi kita dibayar misalnya dia produksi 1.000 dapat 40.000 misalnya. Yang rumahan ini. Saya paham Pak, tapi saya mau tanya begini Pak. Sampai hari ini gudang garam yang kita permasalahkan hari ini itu memang ada PHK apa enggak? Itu aja pertanyaannya dulu. Nah, kan kita ngomongin ini hari ini. Kalau ternyata, mohon maaf ya, dari 30.000 pekerja gudang garam, misalnya ada PHK massal, 5.000 seperti Sritek atau 10.000 gitu. Oke, saya akan mengatakan bahwa, wah ini pengaruhnya besar banget nih gitu. Makanya saya masih bertanya-tanya dengan Bapak tadi, ya kan? Rokok ilegal itu kan mohon maaf saya juga mendapatkan informasi bahwa rokok ilegal itu enggak hanya yang tengwe ya, enggak hanya yang produksi rumahan, tapi ada juga yang diproduksi oleh pabrik rokok dan dijual lewat belakang. Nah, kalau itu yang terjadi juga artinya kan pekerja yang di pabrik rokok ini enggak berkurang. Oke, baik. Ini poin saya gitu. Makanya tadi saya tanya apa benar sekarang ini gudang garam mem-PHK masal pekerjaan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, Bu Irma dan juga narasumber lainnya. Kalau soal apa namanya, kita harus menjaga jangan sampai ada PHK, jangan sampai ada yang dirumahkan dan lain sebagainya. Saya sepakat Pak. Sangat sepakat, nggak boleh ada itu Pak. Oke, baik. Ya dengan yang terjadi kemarin. Oke, baik. Tapi jadi pertanyaan kita adalah bagaimana kemudian industri tembakau ini bisa terus maju ke depan? Usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali di Indonesia Business Forum di penghujung segmen. Saya langsung ke Pak Fit. Pak Fit, Anda melihat seperti ini industri tembakau struggle, apa yang harus dilakukan pemerintah? Seperti yang saya bilang tadi, pasti akan ada perdebatan, kalau misalnya kita naikin cukai, itu akan punya dampak negatif untuk tenaga kerja. Tapi di sisi yang lain bagus untuk pengendalian. Kita sampai kiamat nggak akan pernah selesai debat ini. Oke, nah sekarang saya tanya deh, bagi yang perokok saya tanya, setuju nggak anaknya merokok? Saya yakin jawabannya seberapa besar, seberapa kuat pun dia ngerokok, itu perokok setahu saya itu nggak ada yang ingin anaknya menjadi perokok. Artinya ini memang harus dikendalikan. Ya, jadi dalam konteks ini ya mau dari pihak manapun biasanya akan setuju terkait dengan untuk mengurangi perokok anak. Nah tapi ini effortnya luar biasa. Nah saran saya untuk pemerintah, ini lebih clear. Singkat saja Pak. Singkat saja. Ya. Ada yang bisa dilakukan agar win-win solution. Bukan win seluruhnya, tapi memitigasi dampak yang lebih besar negatif. Satu kebijakan yang sifatnya itu
multi years. Multi years, maksudnya gini, kalau selama ini sebelum tahun 2022 kan setiap akhir Oktober itu pada deg-degan kan, ribut untuk menentukan berapa. Nah 2022 itu ada multi years, walaupun kenaikannya cuma 2 kecil. Nah terus jadi kenaikan yang kedua adalah simplifikasi. Kenapa harus saya bilang simplifikasi? Di Indonesia itu tarif antara golongan 1 dengan golongan 2 itu 65% lebih bedanya. Jadi golongan 1 itu 65% lebih mahal dibandingkan dengan golongan 2. Orang akan pindah dari golongan 1 ke golongan 2. Pengendalian tidak tercapai. Oke, baik Pak. Ya, terus kemudian revenue juga nggak tercapai. Itu yang mengakibatkan 2 tahun terakhir penerimaan cukai tidak terima. Oke, baik. Tidak terpenuhi. Oke, dari Pak Saleh seperti apa Pak? Ya baik, makasih. Jadi yang paling utama adalah dari tadi perdebatan baik Pak Wid maupun Bu Irma dan Pak Andre. Yang paling utama adalah bagaimana kita dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Karena itulah sumber masalah daripada semua ini. Karena apa? Kalau misalnya cukainya naik terus, akibatnya apa? Untuk mungkin yang kalangan menengah atas nggak ada masalah. Tapi yang kalangan bawah dia akan pindah. Nah dia pindah, dia cari yang murah. Yang murah ini kan banyak beredar. Nah pengawasannya itu yang harus itu. Karena apa? Ya nggak akan masuk ke negara penerimaannya. Jadi pengawasan itu jadi hal yang paling krusial gitu ya? Cukup besar. Peredarannya kira-kira menurut itu kan kira-kira sekitar 10%. Berarti kalau kita bisa meningkatkan kan berarti ada penambahan penerimaan kira-kira bisa 20 sampai 25 triliun setiap tahunnya. Ini yang harus Oke, baik. Terima kasih Pak Saleh dan terima kasih juga para narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih Bang Gabriel, Pak Ilham. Dan juga semoga nantinya akan ada mungkin stimulus dari pemerintah untuk akhirnya mendorong kembali industri tembakau ke depan. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.